Halo, perkenalkan nama saya Okto. Kali ini saya itu ya bekas bekas JAS tapi sekarang sedang mendalami Python supaya bisa apa ya tertarik dengan data science. Jadi harapannya nanti ketemu nanti eh, persinggungan antara GIS sama analisis data spasial sekaligus kalau memungkinkan sampai ke AI. Oke, langsung aja. Yang pertama itu adalah ini apa ya? Jelaskan latar belakang problemnya. Jadi di sini saya membuat program swakasir di mana problem utamanya adalah tentang seorang pengusaha punya supermarket tapi dia pingin pembelinya tuh bisa masukin barang belanjaan sendiri. Jadi ibaratnya dia mau menggantikan kasirnya dengan sebuah program. Makanya ini dinamakan swakasir. Nah, untuk requirement-nya, ya jadi untuk requirement-nya itu di sini ada yang ya, bentar. Ya, jadi di sini ada yang apa? Output yang diharapkan kurang lebih seperti ini. Nah, terus program ini diharapkan juga bisa menyediakan CRUD ya. Jadi bisa create, membuat data, habis itu membaca datanya, update sama delete. Habis itu user juga dapat mereset data yang telah dimasukkan. Jadi ketika direset itu nanti semua yang data dimasukkan user itu diulang lagi dari awal. Terus yang ketiga adalah user yang setuju dengan data yang dia masukkan dapat mendapat diskon dari berdasarkan total harga barang. Jadi ini ada 10% untuk harga dari total harganya 500k, kamu dapat diskon 10%, untuk harga di atas 300 diskon 8% dan seterusnya. Terus untuk flow chart-nya. Jadi gambaran umum flowchart-nya itu nanti ketika dimulai dari start program itu nanti kita akan menginisiasi variabel-variabel tertentu yang nanti dipakai untuk control looping program ini. Nanti variabelnya apa aja bisa dijelaskan nanti di bawah. Jadi setelah pertama inisiasi variabel nanti pertama user akan melakukan add data. Di sini user akan memasukkan namanya dan data transaksinya. Dari situ dia nanti ketika selesai dia akan ditampilkan data yang sudah dimasukkan. Ini berarti termasuk di CRUD itu tadi, aspek read-nya itu ditaruh di sini. Setelah ditampilkan dan user nanti bisa ngelihat, oh yang data dimasukkan apa aja, nanti dia bisa mengedit data. Nah, ketika sedang mengedit data nanti user diberi beberapa pilihan. Jadi kalau misalnya edit mode ini kalau misalnya habis nambah satu satu baris data terus dia mau mengedit yang lain, nah berarti nanti dia akan masuk ke edit data lagi. Tapi kalau misalnya dia sudah selesai ngedit, terus karena programnya tidak bersifat visual ya, jadi eh dia dia dari data yang ditampilkan di atas itu perlu diperbaharui lagi. Makanya ini dibuat ada still edit. Jadi ketika dia sudah selesai ngedit, nanti balik ke atas lagi untuk ngeliat, oh tadi itu saya udah masukin datanya apa aja sih, visualnya diperbaharui lagi. Jadi karena ini tidak tidak secara simultan. Jadi usernya selesai edit dulu baru ditampilkan lagi hasilnya kayak apa. Nah, setelah itu dia akan balik ke display transaction lagi. Tapi kalau misalnya usernya mau reset, nah dia bisa milih reset data, eh, nanti dia akan masuk ke add data lagi. Nah, kalau misalnya dari perputaran ini nanti eh, usernya tuh sudah oke gitu kan, nah itu nanti user akan memasukkan input oke dan dia nanti akan langsung menampilkan transaksinya. Jadi total harga yang harus dibayar ada berapa. Terus fungsi dan atribut. Oke, sebentar. Oke. Ya ini untuk
kelasnya ya. Jadi dilihat dari output di atas, jadi ada kelas transaksi, ini berupa dictionary. Nah, berupa dictionary nanti isinya apa? Untuk mengakses data dictionary-nya kita bikin yang kosong dulu, habis itu terus kita kasih self keys ini untuk nanti mengakses data dictionary-nya berdasarkan urutan datanya dimasukkan sama usernya. Terus di transaction class ini juga ada apa? Function add data. Add data itu untuk menambahkan data. Habis itu ada juga update. Update di sini ada 3 yaitu edit item name itu untuk mengubah nama barang. Nama barangnya diganti jadi dari nama barang yang lama jadi yang baru. Habis itu bisa juga mengupdate jumlah barangnya. Jadi kok salah masukin jumlah barang bisa diupdate sama yang harga satuan. Nah, terus ada juga function delete data. Delete data itu untuk menghapus barang. Jadi di sini saya jelaskan singkat aja. Oh, untuk lebih detailnya nanti bisa bisa diakses di uh, URL atas ini. Nah, terus habis itu untuk riset, kok riset itu seperti tadi ada di requirement-nya, riset itu berarti mengosongkan transaksi. Dan di sini saya tambahkan function str ini utamanya sih saya pakai untuk untuk debug program. Jadi untuk saya ngecek itu sebetulnya isinya dictionary-nya tuh seperti apa sih gitu. Nah, terus ada total price. Total price itu nanti untuk dia menghitung harga totalnya. Selanjutnya di program Tua Kasir sendiri itu ada beberapa fungsi. Yang pertama tuh splash screen. Kalau di splash screen ini uh, itu halaman yang buat nyambut nyambut user, terus dia dikasih step-step pengenalan program, terus cara pengoperasiannya kayak apa gitu. Dan juga dikasih tahu, oh nanti kalau total hargamu sekian nanti kamu dapat diskon loh. Jadi nanti user yang melihat ini, kalau misalnya dia memperkirakan duitnya total harganya belum nyampe, nah diharapkan dia nanti balik lagi ke supermarket untuk menambah pembelian lagi untuk mengincar diskon tertentu. Terus ada display transaction summary, ini nanti untuk fungsi read-nya ya. Jadi memberikan visual data yang diinput sama user dalam bentuk tabel. Terus add new transaction. Ya, di sini di bawahnya ini adalah edit. Nah, di sini untuk data edit. Nah, kok di data edit itu untuk edit data itu tadi. Jadi nanti yang banyak percabangannya itu. Jadi di edit data itu nanti ada customer input. Oh, customer input file-nya itu yang buat ini, buat add new transaction ya. Jadi kalau nambah data baru enggak ya. Jadi kalau iya dia masih balik ke atas lagi itu dikasih customer input. Terus di sini ada edit. Kalau variabel edit itu nanti buat eh, buat edit datanya tuh tadi yang cabangnya ada apa? 4 tadi itu ya. Bisa reset, bisa ngedit yang baru, bisa juga lihat lagi datanya, itu nanti dia bakal balik ke atas di flowchart itu tadi, balik ke atas ini. Nah, bisa balik ke atas 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 percabangan di situ di edit data. Nah, terus oke, edit data itu dan apa? Itu aja kayaknya ya. Dan terakhir nanti setelah selesai nanti baru ada yang total. Total itu untuk perhitungan totalnya. Ya, belum saya cantumkan di sini. Oke, untuk test case-nya di sini, jadi test case-nya yang pertama ya. Jadi test case-nya pertama adalah user memasukkan satu pembelian, memilih reset, masukkan satu pembelian dan menghapus pembelian tersebut. Kita jalankan.
memasukkan satu input. Habis itu kita masukkan satu input dulu ya. Setelah itu pilih reset. Dia balik lagi. Habis itu memasukkan satu input. Habis itu dia check out. Ya, itu untuk test case pertama. Untuk test case kedua, itu user memasukkan satu input. Oh, sorry. Tadi harusnya delete dia, harusnya delete. Kita coba di sini ya. Ya, ini customer mendelete item nomor 1. Ya, itu tadi untuk task case 1. Lalu untuk task case kedua, user memasukkan input, terus langsung check out. Jadi di sini harganya di bawah 200.000. Ya, itu untuk task case kedua. Sedangkan untuk task case ketiga, jadi task case ketiga itu user memasukkan 3 pembelian, menghapus pembelian kedua, lalu mengedit pembelian ketiga di nama barangnya, nama itemnya, dan harga satuannya. Dan total harganya nanti antara 300 sampai 500.000. Kita masukkan 3 input. Setelah 3 input, kita delete item nomor 2. Setelah itu kita rename item nomor 3, sekarang jadi nomor 2, di nama dan harga satuan. Ya, jadi kalau di versi ini masih ada yang perlu didebug ya. Jadi itu ada print, itu perlu dibersihkan, tapi karena waktunya sudah mepet, sudah di-commit dikit, jadi sementara saya pakai versi ini.
Ini untuk harganya kita harus set supaya nanti dia antara 300 sampai 500.000. Ya itu harga total harganya sudah 300.000 lebih. Kita check out. Jadi di sini informasikan uh, total belanja dan diskonnya. Oke. Iya, itu saja uh, apa, presentasi dari saya untuk program Swakasir. Terima kasih. Saya tutup. Wassalam.